Mbak, boleh lihat-lihat dulu? Mau lihat? Wow, saya terkejut sekali. Ternyata masih ada perusahaan yang mau menerima Anda. Sebelumnya silakan. Pak Dante, Pak Galvin, kalau mau lihat-lihat. Makasih. Sebenarnya saya itu dari kemarin nggak diterima kerja bukan karena performa saya di kantor, tapi karena ada orang-orang yang mau ngejatuhin saya. Tapi saya seneng banget loh ngeliat Dante dan Galvin akrab banget, akur. Saya harap nggak ada adegan tusuk-menusuk dari belakang ya, antara Wijaya Group atau Kusuma Group. Nggak tahu deh yang mana duluan. Sak, kita berdua beda lah sama lo. Kita bisa misahin masalah pribadi dan masalah pekerjaan. Nggak kayak lo. Dan buktinya sekarang, hidup lo hancur gara-gara itu. Ya kan? Yes, betul sekali Galvin. Seharusnya Anda berkaca sama diri Anda sendiri. Anda jangan menyalahkan orang lain atas apa yang Anda alami sekarang ini. Ya Anda seperti sekarang ini, karena ulah Anda sendiri kan? Bisa-bisanya Anda main wanita lain di belakang istri Anda sendiri. Saka! Apa-apaan sih ini? Kamu itu sadar nggak? Ini tuh tempat umum. Kayak anak kecil aja berantem. Memalukan sekali. Kamu juga, Saka. Kamu itu kan baru aja dapat kerjaan. Harusnya kamu tuh berperilaku yang baik. Kamu mau ya kehilangan kerjaan lagi? Iya Bu. Kamu juga, Dan. Jangan mempermalukan diri kamu sendiri dan juga keluarga Wiryo Sudirjo. Kamu tuh bukan anak kecil. Masalah nggak penting aja ribut. Makan banget. Saya benar-benar kecewa sama kalian berdua. Ya udah kalau gitu kita pamit dulu, Bu. Kita duluan ya Bu. Kalau mau beli kabarin ya Vin. Saka. Kamu itu ya. Kamu itu baru diterima kerja di sini. Tapi udah bikin keributan. Di tempat pameran lagi. Tolong ya. Jangan bikin kecewa saya di hari pertama kamu kerja. Ya Pak, saya nggak akan ulangin lagi. Saya janji Pak. Please. Ya udah, kembali bekerja. Saya, Bu, isi. Maaf ya, karena Bapak sudah melihat kejadian yang kurang enak untuk dilihat. Sebenarnya sih ini bukan kesalahan Saka sepenuhnya. Karena anak saya Dante juga ikut andil dalam masalah ini. Saya yakin anak saya mungkin berbicara sesuatu sehingga memancing emosinya Saka. Jadi sampai terjadilah perkelahian. Saya mewakili anak saya minta maaf atas keributan tadi yang terjadi. Iya Bu. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi ya Bu ya. Iya. Terus saya permisi. Iya. Sil. Kamu ngapain sih? Kan aku udah bilang, jangan ganggu aku. Aku minta maaf ya sama kamu. Aku udah nuduh kamu yang enggak. Maafin aku ya. Please. Sebagai permintaan maaf, aku beliin kamu sesuatu. Pegang. Kamu beli tas ini
Pakai uang dari mana? Ini mahal loh. Ya duit aku lah, duit siapa lagi? Mendingan kamu nggak usah deh beliin aku barang-barang lagi. Apalagi kamu beli pakai uang dari hasil bisnis kamu yang nggak jelas itu. Aku nggak mau kena karma karena udah nerima barang yang dibeli pakai uang haram. Sil, sini. Ya. Jadi kenapa Mama itu malam-malam datang ke sini? Pasti ada apa-apa deh. Cerita Mari. Kagak ada apa-apa. Mama itu sengaja ke sini. Soalnya kan kandungan kamu itu udah masuk 8 bulan. Jadi Mama tuh khawatir kamu itu kenapa-napa. Enggak kok, Ma. Sehat-sehat semuanya, baik semuanya. Iya dong, pastinya. Tapi kamu itu gak ada ngerasa kontraksi palsu atau apa gitu? Kalau kecapean sih pernah beberapa kali lah, Mah, tapi nggak sering-sering. Cuman kalau kontraksi palsu dalam waktu dekat ini kayaknya belum, Mah. Tapi dokter bilang kalau memang kandungan Riri itu semuanya baik-baik aja, babynya juga sehat kok. Jadi Mama nggak usah khawatir. Ya udah, besok kamu ikut ke kantor biar kita bisa makan siang bareng, ya? Ya udah besok Riri ikut Mama ke kantor ya. Akhirnya hari ini gue bisa dapat kerjaan pertama gue dan gue lewatin hari pertama kerjaan gue dengan baik dan benar. Tapi hampir aja tadi diganggu sama Dante sama si Galvin sih. Tapi semuanya aman. Gak apa-apa ya, gue traktir kopi dulu soalnya gue belum gajian. Nanti gajian pertama gue kita makan-makan. iya. Enggak lah, Sak, ini udah enak banget, Sak. Tapi lagian kalau dipikir-pikir, guys, kita itu udah lama banget kan nongkrong bertiga kayak gini, minum kopi bareng, happy-happy, tanpa ada rasa galau. Iya nggak, Tom? Bener Bon, kita tuh udah lama banget gak happy-happy kayak gini. Dan sekarang, gue happy banget nih. Lu yakin happy? Sak, ini setahu gue, dia nih masih galau nih karena belum dapat restu dari calon mertuanya. Saya banget sih lo Bon. Tapi ya, ada sih dikit galau. Cuman ya, udah ketutup lah sama rasa happy kita ya nggak Sak? Ini happy banget loh dengan secangkir kopi. Jujur ya, gue kayaknya kemarin-kemarin gue masuk kantor, gue punya posisi lebih tinggi. Sama sekarang, gue udah nganggur berapa lama, abis itu gue masuk kantor lagi dengan posisi yang lebih rendah, gaji lebih rendah. Tapi gue tuh rasanya bahagia banget, Tom. Bener sih kata orang-orang. Mungkin pada saat ini sesuatu yang bikin kita bahagia itu nggak kita ngerasain bahagianya. Tapi begitu sesuatu itu direbut dari kita, hilang dari kita, baru kita ngerasa kehilangan. Jadi menurut gue sih, yang gue pelajarin, yang gue dapat, apapun yang kita punya sekarang, kita harus syukurin dan kita harus belajar bahagia dari sesuatu tersebut. Ya. Sak, sekarang kan lo lagi perjuangin pekerjaan lo, Sak. Abis itu baru lo perjuangin Ariana, Sak. Bener nggak, Bon? Iya. Pasti Tom, Bon, pasti. Tapi kan gue ngerasa terganggu nih sama Justin. Jujur ya, jujur. Gue emang bukan siapa-siapanya Ariana, tapi pastilah. Kalau lo jadi gue juga lo pasti akan sakit ngeliat Justin sama Ariana. Pasti. Ariana itu kan wanita yang paling susah buat dideketin. Susah buat masuk hatinya Ariana, tapi Ariana ke Justin tuh kayak gak ada penolakan gitu. Dia suka juga sih kayaknya sama Justin. Sak, lu apa-apaan sih? Masa sama Justin doang lu insecure? Insecure sih enggak, Bon. Enggak. Cuman gue tahu diri gue aja gitu. Gue udah banyak bikin kesalahan sama Ariana. Sekarang juga gue belum settle. Meskipun gue lagi berjuang buat balikin posisi gue kayak awal gitu. Bisa dapat kerjaan lebih bagus, gaji gue lebih gede, pribadi gue lebih baik misalnya. Gue cuma takut Ariana tetap pilih Justin daripada gue. Lo jangan overthinking gitu lah, Sak. Pesimis aja, pesimis. Optimis? Nih salah mulu nih orang ya. Optimis maksudnya Nah, itu. iya, lo harus optimis, Sak.
Aduh mah enak banget dilus-lus kayak gitu. Aduh, mah agak ke bawah dong mah. Ya, berasa? Berasa. Ya, gitulah. Emang kalau lagi hamil gede gini, emang paling suka nih dielus-elus punggungnya kayak gini. Tapi kenapa sih? Kok mendadak kamu jadi manja kayak gini sama mama? Nggak tahu mah, mungkin bawaan bayi kali ya Riri jadi manja. Tapi memang akhir-akhir ini Riri kayak kangen banget sama mami sama papi. Padahal mereka kan jauh ya mah. Tiba-tiba aja gitu kangen. Ya, namanya juga bawaan bayi. Yang nggak pernah dirasain, nggak pernah dialami. Nah sekarang nih, pas lagi hamil, berasa deh. Iya sih mah. Cuman nggak tahu Riri bahagia banget mah. Riri punya mama sama papa yang perhatian sama Riri. Ada Mas Galvin juga yang akhir-akhir ini tuh romantis sama sweet banget sama Riri. Riri pokoknya bahagia banget mah. Harus dong. Kamu sama cucu mamanya yang sayang ini nih harus sehat. Dan kamu harus bahagia. Non Arin. Hai, Bi. Ibu. Iya, Bias. Kenapa? Kok ngeliatin saya sampai gitu banget, Bi? Anu Bu, Bibi masakan cuma sedikit soalnya cuma buat Non Arin. Bibi nggak tahu ya kalau ibu mau datang. Aduh, Bias, saya pikir kamu tuh kenapa? Tenang aja, urusan makan saya lagi diet. Udah kenyang. Arin, itu foto tadi barusan kamu sama si Justin. Oh, oke, nice. Yang ini lucu ya? Ya, itu bagus banget, Nak. Ya, kayak pasangan yang serasi gitu, Mami lihat kamu sama Justin. Iya, lihat tuh. Non Arinnya juga cantik banget tuh, serasi banget ya Bu ya. Iya kan? Bener kan, Bi, yang saya bilang? Iya. Serasi, bener-bener Sebentar nih. damai gitu kayak ngelihatnya ya. Iya, Bias, Mami sebentar. Ini tuh konsepnya untuk iklan produk Ariana Glow Me. Jadi dibikin sebisa mungkin harus serasi dong kelihatannya kan for couple produknya. Gak gitulah, ini biasa aja. Kalau nggak serasi ntar gak ada yang beli lagi. Pas. Ya udah yuk, mau istirahat ya? Iya, Mami istirahat. Ini Mami juga lagi cepet-cepetin aksesoris Mami. Istirahat dulu ya Bias ya. Silakan Bu. Bisa di kamar. Cepet-cepet. Mama. Mami mau terima aja sama kamu yang buka pintu. Nanti kalau baby lahir pasti bahagia banget mah. Punya keluarga yang harmonis, bahagia, banyak yang sayang sama dia. Harus dong, pokoknya cucu keluarga Wijaya itu harus bahagia. Dan mama nggak akan biarin cucu mama itu hidupnya susah atau sedih. Sayang kamu udah pulang? Iya, udah pulang. Seru banget ya ceritanya, sampai aku datang aja nggak ada yang tahu loh. Iya, tadi keenakan ngobrol sama mama sambil dipijetin punggung Riri, enak banget mas rasanya. Terus cerita deh sama mama, nanti kalau anak kita lahir pasti bahagia banget. Punya mama sama papa yang bahagia, punya nenek sama kakek yang sayang sama dia. Harus dong, ya kan? Dan rasanya Riri gak mau apa yang kita punya sekarang, apa yang kita rasain sekarang itu berubah mas. Riri gak mau. Riri mau selamanya kita kayak gini terus. Iya sayang,
tidur di sini sih? Saka, Sak bangun Sak. Kamu ngapain sih tidur di sini? Kamu semalam pulang malam ya? Makanya tidur di sini. Kamu habis dari mana sih? Gak dari mana-mana, aku dari tempatnya Bona sama Tommy. Bangunin kamu nggak enak aja, makanya aku tidur sini. Kamu nih kebiasaan ya Saka ya? Kamu kan bisa ngabarin aku. Kalau kayak gini aku jadi cemas sama kamu Saka. Kamu bikin aku khawatir. Iya. Saka, Ya udah aku mau berangkat kerja deh. Siap-siap lu. Jadi orang kok bisanya cuma niru doang ya? Kayak gak semua orang deh bisa jadi wanita karir. Hey, bisa nggak? Nggak usah sok-sokan nyindir. Kalau berani ngomong langsung. Nih, Bias. Mami udah bangun belum? Oh, udah nunggu di depan tuh, Non. Oh, udah di depan. Iya. Kegeeran. Siapa juga yang ngomongin? Ngerasain deh ngomongin apa? Bi, itu suara apaan ya, Bi? Duh, nggak tahu, Non. Kamu jangan jadi biang kerok terus-terusan ya. Nggak usah pengecut. Kalau berani ngomong, sebut nama. Nggak usah sindir-sindir. Emang situ berani apa sama saya? Hah? Ah, bisa ya cuma niru doang aja kok. Siapa juga yang niru-niru? Dari dulu pun waktu saya muda, saya udah pernah kerja di kantoran. Nah sekarang ini skill saya, kecerdasan saya lagi dibutuhkan sekali. Makanya saya kerja lagi. Beda sama kamu yang harus ngerengek sama suami supaya dapat kerjaan, dikasih posisi. Padahal sih kerjanya enggak becus. Sadar dong, yang punya perusahaan itu saya. Nggak mungkin dong saya ngerengek-rengek, ya kan? Udah deh, mendingan kamu jujur aja sama saya. Bilang aja kalau kamu itu ngefans sama saya, gitu aja kok repot, pakai niru-niru segala. Aduh, mau temenan juga. Kasihan deh. Ngefans sama kamu, hey lo yang enggak lah. Enggak level, kamu siapa, saya siapa. Nih, kalau urusan fans, tuh anak kamu, si Galvin yang ngefans banget sama anak saya Ariana, sampai nggak bisa move on tuh. Hei, itu justru ulah anak kamu. Tuh, lihat tuh, keluarga anak saya sama mantu saya sering ribut karena anak kamu. Ajarin tuh anak kamu. Kamu jangan nyalahin anak saya ya. Yang nggak bisa move on kan anak kamu si Galvin. Makanya begitu lihat ada kesempatan, dia langsung deketin tuh anak saya Ariana. Coba deh diinget-inget, itu jangan-jangan kelakuannya mirip kayak suami kamu. Kan suami kamu suka mempermainkan hati wanita. Serem. Kalau ngomong tuh jangan sembarangan kayak gitu ya. Suara apa sih? Ribut-ribut di luar? Nggak tahu, dari tadi berantem. Sembarangan ya kalau punya mulut ya. Suara mama ya? Iya mas, suara mama. Mama berantem sama siapa ya? Yaudah sayang, biar aku cek ya. Kamu nggak usah ikutan, kamu tunggu di sini aja. Aku takut kalau kamu lihat orang berantem, kandungan kamu kenapa-napa lagi. Enggak. Riri mau keluar aja, Riri mau tahu mama tuh berantem sama siapa. Kandungan Riri tuh sehat kok mas. Kamu yakin? Yakin? Ngapain kamu kesini? Bisa kita bicara sebentar, Sel? Apalagi yang mau dibicarain? Kamu kan lagi sibuk ngurusin teman kamu yang mau cerai. Kamu fokus aja ke sana. Nggak usah mikirin aku. Mau sampai kapan sih kamu? Kekanak-kanakan seperti ini? Aku? Aku kekanak-kanakan kamu bilang? Maksud saya, kalau kamu marah sama saya, kamu kesel sama saya, ayo dong kita bicara baik-baik. Jangan terus menghindar kayak gini, Sel. Atau kamu ngerasa hubungan kita ini sudah nggak bisa diselamatkan lagi? Iya.
Mah, ini ada apa sih ribut-ribut, Mah? Itu si Devi, si Nora tukang ribut yang suka niru-niru itu loh. Dia tuh sirik banget sama mama, makanya tuh doyan banget dia ribut sama mama. Ngomong terus berisik banget. Tapi baik deh, anaknya datang juga akhirnya. Coba tuh kamu lihat baik-baik anak kamu. Mirip-mirip gak sifatnya sama bapaknya? Hah? Coba cek lihat. Jangan-jangan sama. Emangnya kamu nggak tahu? Kalau suami kamu itu punya anak dari perempuan lain. Sadar nggak kamu ngomong apa? Hubungan kita udah nggak terselamatkan lagi. Sedetik pun aku nggak pernah mikir kayak gitu loh, Dante. Ya tapi kenapa kamu suka marah-marah nggak jelas kayak gini, Sal? Jadi wajar dong kalau saya berpikir hubungan kita itu sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Saya itu udah berusaha, Sal, untuk ngertiin kamu. Tapi kenapa kamu selalu seperti ini? Selalu aja kekanak-kanakan. Harus berapa kali sih saya ngejelasin ke kamu kalau saya sama Dinda itu hanya sebatas teman. Tapi kenapa? Kenapa kamu selalu membesarkan masalah Dinda ini? Andai aja kamu punya sifat yang dewasa sedikit aja. Udah belum? Ngomong apa kamu? Barangan aja kalau punya mulut ya. Emangnya kamu nggak tahu kalau Wijaya itu dulu punya hubungan sama Anjani?